Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup D dengan anggota saya sendiri Surya Rahma, Tanri Iva, Ahdiatul Badira, Sheila Nur Alifa, Lisnawati, Nurul Hudaya, Nurul Sahrani, dan Windy Nastitin Prasiska Putri. Kelompok kami akan membahas mengenai Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW, di mana dalam Simple Additive Weighting berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Nah, mengenai proses pengambilan keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan masalah yang dihadapi setiap hari oleh semua orang dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut muncul akibat banyaknya alternatif terhadap keputusan yang akan kita ambil berdasarkan pertimbangan yang kita lakukan untuk menghasilkan keputusan terbaik. Dalam beberapa kasus, banyaknya pilihan atau alternatif yang tersedia membuat kita jadi kebingungan atau sulit dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut. Perkembangan teknologi saat ini dapat kita manfaatkan untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan SPK yang disebut juga Decision Support System DSS yang merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan sebaiknya bersifat fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi untuk mendukung solusi terhadap masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan biasanya menggunakan berbagai model dan dibangun melalui proses interaktif dan literatif sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada akhir tahun 1950 hingga awal 1960-an, Carnegie Institute of Technology menemukan suatu teori untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Lalu, dari temuan tersebut, MIT melakukan implementasi dalam bentuk sistem komputer interaktif yang dilakukan pada awal tahun 1960-an. Pada pertengahan tahun 1980, mulai dikembangkan berbagai teori seperti Executive Information System, Group Decision Support System, dan juga Organizational Decision Support System yang diterapkan pada single user berbasis model. Pada tahun 1990, mulai dikembangkan data warehousing serta online analytical processing (OLAP). Lalu pada tahun 2000-an mulailah berkembang aplikasi berbasis web yang berupa sistem analitik. Simple Additive Weighting merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam sistem pengambil keputusan. Metode Simple Additive Weighting dikenal juga dengan penjumlahan terbobot, juga dikenal sebagai pengambilan keputusan multi-atribut atau multi-attribute decision making. Algoritma ini banyak digunakan dalam beberapa kasus untuk menentukan alternatif terbaik dari banyak alternatif yang ada. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, konsep dasar metode Simple Additive Weighting adalah mencari bobot yang diperoleh dari peringkat kinerja setiap alternatif terhadap semua kriteria yang ada. Dalam metode Simple Additive Weighting juga perlu proses normalisasi matriks keputusan yang menjadi skala yang berimbang antara semua kriteria. Dalam menentukan hasil perhitungan metode Simple Additive Weighting, terdapat dua atribut, yaitu dengan terlebih dahulu menentukan sifat dari masing-masing kriteria yang ada, apakah bersifat benefit atau bersifat cost. Sehingga tujuan akhir dari metode Simple Additive Weighting yaitu membandingkan alternatif dengan seimbang sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sejarah Simple Additive Weighting atau SAW. Bersumber dari kerumitan masalah keputusan hanya karena faktor ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi saja. Namun, masih terdapat penyebab lainnya seperti faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan yang ada. Dengan beragamnya kriteria pemilihan dan juga nilai bobot dari masing-masing kriteria merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah-masalah yang kompleks. Pada zaman sekarang ini, metode-metode pemecahan masalah multi-kriteria telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Setelah menetapkan tujuan masalah, kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur, serta alternatif-alternatif yang mungkin,
Para pembuat keputusan dapat menggunakan suatu metode atau lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multi kriteria yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. SAW diperkenalkan oleh Fishburne tahun 1967 dan McCrimmon tahun 1968 untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam memecahkan masalah multi kriteria. Selanjutnya yaitu terdapat 4 istilah yang digunakan dalam metode Simple Additive Weighting. Kamu diharuskan mengerti dan mengetahui istilah-istilah ini. Selanjutnya kriteria. Data kriteria yang berisi kode, nama, atribut, bobot. Bobot berisi menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Atribut kriteria terdiri dari benefit dan cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Selanjutnya yaitu alternatif. Data alternatif merupakan alternatif yang dihitung nilainya dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif biasanya berisi kode dan nama. Hal lainnya bisa menyesuaikan dengan studi kasus. Nilai alternatif mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria. Selanjutnya yaitu atribut, merupakan data kelengkapan. Selanjutnya yaitu data shrink. Shrink bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Tahapan penyelesaian SAW. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan. Yang kedua, menentukan matriks keputusan berdasarkan kriteria X. Yang ketiga, menghitung nilai bobot preferensi pada tiap-tiap kriteria W. Yang keempat, menormalisasikan matriks R. Yang terakhir, perankingan berdasarkan perhitungan dari nilai preferensi yang lebih besar dari alternatif. Selanjutnya, contoh kasus. Dalam studi kasus, perguruan tinggi atau universitas X hendak memberikan beasiswa kepada mahasiswa kepada 1 dari 5. Pemberian beasiswa tersebut didasarkan pada kriteria berikut ini. Yang pertama, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Yang kedua, penghasilan orang tua. Yang ketiga, jumlah tanggungan orang tua. Yang keempat, prestasi. Dan yang kelima, lokasi atau jarak tempuh. Selanjutnya, bobot kriteria. Sebelum masuk pada 3 tahapan untuk melakukan perhitungan, terlebih dahulu harus mengetahui bobot dari masing-masing kriteria. Yang pertama, IPK. Mahasiswa yang memiliki IPK besar sangat baik, artinya semakin besar IPK yang dimiliki, maka semakin baik. Bobot penilaian kriteria IPK 25%. Yang kedua, penghasilan orang tua. Penghasilan atau pendapatan orang tua dihitung per bulan dengan mengelompokkan sebagai berikut. Penghasilan orang tua akan menjadi baik ketika makin kecil. Bobot penghasilan orang tua 15%. Selanjutnya, contoh tabel penghasilan serta poin yang didapatkan. Penghasilan 0 sampai dengan 1 juta, poinnya 1. Penghasilan 1 juta sampai dengan 3 juta, poinnya 2. Penghasilan 3 juta sampai dengan 5 juta, poinnya 3. Dan penghasilan 5 juta ke atas, poinnya 4. Yang ketiga, jumlah tanggungan orang tua. Dari jumlah tanggungan orang tua ini akan terlihat seberapa besar pengeluaran orang tua setiap bulannya. Jumlah tanggungan tidak hanya anak saja, namun bisa kakek, nenek,
maupun saudara yang diurus oleh orang tua. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin layak mendapatkan beasiswa. Bobot penilaian 20%. Yang keempat, prestasi. Prestasi dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. Prestasi yang baik akan mendapatkan poin tinggi. Berikut pengelompokan prestasi berdasarkan beberapa tingkatan. Prestasi tingkat kota atau kabupaten memiliki poin 1. Prestasi di tingkat provinsi memiliki poin 2. Prestasi di tingkat nasional memiliki poin 3, dan prestasi pada tingkat internasional memiliki poin 4. Bobot penilaian 30%. Yang kelima, jarak rumah dan kampus. Nilai akan semakin baik apabila rumah semakin dekat dengan kampus, karena nantinya akan dilakukan survei lokasi. Bobot penilaian 10%. Selanjutnya, data mahasiswa. Penyelesaian. Mencari alternatif terbaik dari data yang ada tidaklah terlalu sulit. Hal yang harus dilakukan adalah analisa, normalisasi, dan perencingan. Setiap tahapan yang ada harus benar-benar diperhatikan dengan baik agar hasil yang didapatkan maksimal. Selanjutnya, tahap ini mengharuskan kita sebagai pembuat keputusan untuk melakukan analisa terhadap kriteria yang telah ditentukan. Apakah jenis kriteria berupa kos atau beni? Apabila kriteria memiliki data KRIP, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Hasil analisa. Poin pertama, IPK, kriteria benefit, tidak memiliki data KRIP. Poin kedua, penghasilan orang tua, kriteria kos, memiliki data KRIP. Poin ketiga, jumlah tanggungan orang tua, kriteria benefit, tidak memiliki data KRIP. Poin keempat, prestasi, kriteria benefits, memiliki data KRIP set. Poin kelima, jarak rumah dari kampus, kriteria kos, tidak memiliki data KRIP. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa, dapat dijadikan sebuah tabel. Informasi dari tabel di atas seharusnya lebih mudah untuk dipahami karena informasinya yang diberikan sangat jelas. Kelebihan. Yang pertama, hasil penilaian dirasa lebih tepat dikarenakan berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot provinsi yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki proses yang sederhana. Yang ketiga, menentukan nilai bobot dan meranking alternatif. Adapun kekurangannya, yang pertama itu perhitungan dilakukan dengan bilangan trips atau fusi. Yang kedua, metode ini biasanya digunakan pada pembobotan lokal. Contoh perhitungan simple additive weighting. Contoh sistem perhitungan simple additive weighting dengan kasus mengenai mahasiswa yang berprestasi. Sistem perhitungan mahasiswa yang berprestasi langsung saja masuk di normalisasi. Nah, di normalisasi ini ada 5 calon peserta. Yang mau kita ketahui di antara 5 peserta ini, siapa yang terbaik di antara siapa yang berprestasi. Langsung saja kita masuk ke bagian Excel. Kita normalisasikan terlebih dahulu dari 5 calon peserta ini. Setelah itu, kita menggunakan rumus pada kolom bagian jihad. Mari kita cek pada bagian jihad. Jihad sama dengan if. Setelah if, kita memilih kolom benefit. Kemudian sama dengan tanda kutip benefit. Kemudian tutup dikutip, tanda koma biasa di laptop. Ada tanda koma atau titik koma kalau di laptop saya. Titik koma, terus pilih lagi di blok jihadnya.
di bagian benefit Jihan, kemudian garis miring max. Habis itu kita blok dari Jihan sampai ke Juna. Kita pilih semua. Terus jangan lupa kita buat klik Fn F4 biar terkunci. Kemudian titik, koma, min, buka kurung, kemudian pilih di bagian Dani. Lagi sampai ke bawah blok semua, jangan lupa klik Fn F4. Terus tutup kurung, pilih dan tutup kurung, enter. Ini hasil dari Jihan. Berikut hasil dari untuk melihat semuanya. Kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, kita tarik terus yang untuk kontribusi akademik dan non-akademiknya. Kita tarik juga. Nah, sudah kita tarik turun lagi biar untuk kita melihat keseluruhan normalisasinya. Nah, mungkin seperti ini. Ini hasil dari normalisasinya dari sistem pendukung keputusan mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, perankingan. Mencari total terlebih dahulu. Mencari total dengan rumus sama dengan buka kurung, kemudian pilih bobot dari pengalaman yaitu 25%, kemudian kali dengan yang dimiliki Jihan, selanjutnya tutup kurung. Tambah lalu buka kurung, blok bagian bobot pada kolom kontribusi. Jangan lupa kita klik VN F4 biar terkunci lagi. Terus kali lagi dengan di bawahnya, lalu tutup kurung. Selanjutnya tambah lalu buka kurung, blok bagian bobot pada kolom akademik. Terus kali lagi dengan di bawahnya, lalu tutup kurung. Selanjutnya ditambah lalu buka kurung, blok bagian bobot pada kolom non-akademik. Jangan lupa dikunci, yaitu dengan menekan tombol Fn plus F4 biar terkunci. Terus dikali dengan di bawahnya, lalu ditutup kurung. Setelahnya cek agar tidak ada kode yang salah, lalu klik enter. Kemudian setelah itu kita klik nilai total Jihan, lalu blok ke bawah hingga semua nilai total dapat diketahui. Selanjutnya yaitu menentukan rankingnya. Untuk menentukan perankingannya kita menggunakan formula. Nah, formulanya yaitu sama dengan, simbol sama dengan, kemudian rank.avj artinya ranking average, lalu buka kurung, kemudian blok kolom total Jihan, lalu titik koma, lalu blok kolom total Dani hingga ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Setelah itu klik pada kolom ranking Jihan, lalu blok ke bawah, maka akan muncul nilai ranking. Kemudian pada samping kolom ranking 1, tulis terbaik, lalu beri warna sesuai keinginan. Blok juga seluruh kolom ranking 1 dan beri warna.